Mimpi Indonesia untuk bisa meraih gelar di FIFA Series terhenti di kaki-kaki pemain Bulgaria. Xabi Alonso dikatakan akan segera melatih Liverpool di musim depan. Pelatih Hungaria mengatakan, ngapain saya mendengar apa yang disampaikan oleh pelatih yang tidak tahu menaruh pemain terbaiknya di posisi apa. Selengkapnya hanya di Dewan Pundit Indonesia episode khusus malam hari ini. Oh, nggak ada ya? Ini langsung gitu ya? Oh, langsung. Oke, selamat malam JM Team DPI spesial hari ini untuk kalian semua yang sudah protes tentang meja kita yang memang serius dan bagus itu. Sekarang kita berada di set yang tadi live reactions. Tapi pernah nggak pagi-pagi mau berangkat kerja, starter mobil malah ngadat? Nah, itu tandanya aki kamu udah lemah. Sekarang udah ada solusinya, aki GeForce. Produk asli Indonesia tapi kualitasnya kelas dunia. Nah, GeForce ini dirancang khusus buat iklim tropis Indonesia. Jadi tahan panas, tahan macet, dan kuat di kondisi jalanan kita. Sekali starter langsung nyala. Ada pilihan maintenance free, jadi kamu nggak perlu isi air aki lagi, tinggal pakai aja. Variannya juga lengkap dari motor harian sampai mobil SUV, semuanya ada. Cek langsung di @geforcesantini.com atau Instagram @geforce_id. Jadi kalau kamu pengen aki yang awet, kuat, dan siap nyala kapanpun, pilih GeForce, aki jagoan dari Indonesia. Indonesia memang jagoannya. Ini kita lihat tadi bagaimana setelah kita unggul 4-0, kemudian juga banyak respon positif kepada pelatih John Hartman. Hari ini atau barusan kita harus menelan kekalahan tipis dari Bulgaria ya. Ya. 1-0. Selengkapnya ada Adiani, minal aidin wal faizin. Ada Bes. Ini sekalian dia budgetnya sama Elia Fraction tadi. Ini bonus aja. Aldi, makasih. Abangku. Udah bagi-bagi tadi traktir makanan kemarin, jadi komentator di acara AA Clan ya sama B2F ya. B apa? B2F. B2F ya. Selamat malam Aldi. Gimana? Thank you, Apakah langsung aja di depan dulu nih. Apakah respon positif dari hasil pertama kepada seorang John Hartman jadi berubah menurut kalian masing-masing karena secara hasil akhir kita kalah? Adiani dulu dah. Menurut gua enggak sih, karena masih tetap dalam proses pengenalan juga buat para pemain dengan apa yang coba ditawarkan oleh John Hartman. Dan kalau kita lihat para pemain sepertinya on board dengan apa yang coba disajikan oleh sang pelatih. Ada beberapa penyegaran dari approach build up, dari bagaimana jarak para pemain begitu rapat, karena ini yang dibutuhkan dalam high intensity yang ditawarkan oleh John Hartman di sepertiga akhir. Top 5 kita di lini serang begitu bervariasi, build upnya 3-1 dengan midfielder yang turun menjadi kalau on the possession, on the ball menjadi 4, kemudian coba menekan hal-hal baru yang sangat segar yang bertujuan untuk bisa memegang kendali sebuah laga. Outcome-nya mungkin di match kedua dari segi finishing belum terlalu ideal, tapi ini yang terus menjadi pembelajaran dan terus dicari solusi dari kendala-kendala yang ada di match kedua. Match pertama juga bukan tanpa masalah, tapi kan kualitas dari lawannya jauh di bawah Saint Kitts and Nevis. Dan kalau kita melihat bagaimana Bulgaria ada di atas kita, ini yang harus terus menjadi patokan, menjadi acuan ketika tampil dengan tim-tim terutama dari Eropa yang punya kualitas di atas kita untuk bisa benchmarking sudah sampai di mana dengan kualitas roster yang ada. Dan tetap saja dua pertandingan yang sangat positif, friendly match yang digaungkan sebagai satu hal yang lebih kompetitif dengan adanya ini, bahkan ada penyerahan medali untuk sang pemenang. Ya. Jadi ya glorified friendly matches seperti ini memang ada mungkin sedikit berbeda intensitasnya, dan ini yang diharapkan bisa kompetitif, dan para pelatih juga serius mempersiapkan timnya untuk laga-laga seperti ini. Dan sudah ditawarkan oleh John Hartman satu penampilan yang istimewa dari Indonesia di match pertama. Sayangnya di match kedua came up short dengan adanya penalti yang didapat oleh Bulgaria. Ini lagi sementara kita lagi live ini memang sedang seremonial ya. Ya. Penyerahan medali. Ini kita kalau biasa menyelenggarakan ini lumayan nambah budget. Karena medali juga macam-macam tuh, ada yang bordir, ada yang emboss, ketebalan ada yang juga, biasa, ketebalannya. Ya, Terlalu tapi detail. kalau buat FIFA nggak ada masalah lah. Mereka kan banyak sekali budgetnya ya. Lu gimana Di? Ini dulu yang masih tentang yang tadi dulu, respon lu terhadap pelatih yang satu ini. Ya, tentunya tetap kita harus fokus bahwa balik lagi ini kan masih dalam 2 game pertama Ya. dari Hartman. Tentu masih butuh pasti adaptasi, dan kelihatan sekali tim yang mau juara sama tim yang punya urgensi untuk masih mencoba-coba pemain terbaik. Oke. Itu kelihatan di game kali ini gitu, Ya. bahwa yes tentu namanya masuk ke lapangan pengen juara, tapi setiap pelatih nanti juga Bes mungkin bisa jelasin pasti punya
punya gambar besar dari lini utama yang diturunkan gitu. Jelas dari apa yang gue lihat, mereka Hartman pengen masih mencari gitu skema utama. Jadi buat gue kekalahan menghadapi Bulgaria memang disayangkan karena ternyata Bulgaria bukan yang sepowerful itu juga, Bang. Betul. Maksudnya Kita bahkan ada 2 mistar tadi. kita ada 2 mistar gitu. Jadi buat gua ini kekalahan yang sebenarnya masih bisa kita hindari. Namun ya sepak bola selalu ada yang menang ada yang kalah. Cuman gua nggak melihat bahwa ini menjadi celah untuk memberikan respon negatif baik kepada tim, kepada Hartman juga. Memang ada perbedaan ya. St. Kitts tadi dibahas juga sama Adi, memang secara level membuat Indonesia bisa bermain selepas itu, bermain sebagus itu. Gimana di game menghadapi St. Kitts, trupas kita nggak cuma dari Ole tapi dari back kita pun, Farah back kita itu banyak yang nyampe. Ngomong fullback sama Farah jadi nyambung. Ya banyak yang nyampe ke depan, tapi kayak tadi juga sempat dicoba beberapa kali bola-bola panjang namun jarang yang nyampe. Ya. Itu beda karena memang cara defense-nya ini bakal teknis banget, cuman cara defense-nya Bulgaria sama St. Kitts satu beda, kualitas pemain St. Kitts dan juga Bulgaria ini beda. Jadi buat gue ini nggak perlu menjadi sebuah alasan. Kita tadi ada yang komen-komen out, Hartman out. Hah? Ada tadi pas lagi Lu kali. Siapa itu? Iya. Kan baru 2 pertandingan masa udah Sekarang lu, ada Bes. ininya. Tapi langsung aja tolong ambil itunya. Oh, Bes. ya, aduh. Ambil alat lu, Bes. Kita coba mulai dulu dari tadi akhirnya kan Emil Mulyadi ya. Iya. Dan juga ada Kevin Dix, ada Itzes, ada Rido, di situ juga ada Hubner, ada Nathan ternyata yang di awalnya, kemudian ada Verdong, Pelupesi, Orat Mangun, Ole sama si satu lagi tadi siapa ya? Ole Romani sama Verdong. Enggak, yang di depan. Ramadan Sananta. Ramadan sampai lupa gua. lupa, ya. Jangan lupa. Padahal itu yang paling utamanya ya Sananta. Gimana kalau lo Bes melihat perubahannya? Kan ada Nathan, tadinya kan si Doni, lalu juga ada Orat Mangun, tadinya kan si Beckham. Pelupesi masuk, tadinya Ahmad yang ada di situ ya. Sisanya sih sama yang kemarin. Oke. Kalau kita bahas soal pertandingan kali ini, Bung Adiani udah bilang tadi kan, saya tinggal nambahin aja, ini adalah proses pembelajaran juga untuk para pemain. Selain proses saling mengenal ya, adanya pengenalan strategi, dan kita lihat 2 pertandingan pertama Indonesia main dengan sistem yang sama. Kalau kita lihat di atas kertas kurang lebih 4-4-2, nggak banyak yang berubah. Ketika build up masih sama, Rido masuk, terus back kirinya mau Doni yang main, mau Nathan yang main. Yang dikit Bes, itu ada tulisan. Udah enggak, soalnya itu slating lo kelihatan. Ya. Nah, Ya gitu. intinya masih build up-nya pakai 3, terus masih pakai 2 gelandang yang nahan di sini, cuman beda yang main aja, Calvin Verdong sama Joey Pelupesi hari ini. Yang sedikit berbeda pada pertandingan kali ini ketika berhadapan lawan Bulgaria, kita tahu dia lebih kuat lah dibanding Sakit Nevis. Salah satu gelandangnya turun hari ini. Ketika ini 3, dia turun untuk menciptakan menang jumlah di bawah. Ini yang sedikit berbeda. Terus juga Sananta di atas masih jadi striker tunggal di atas dan ditopang oleh si Ole Romani. Dan berbedanya lagi ketika menyerang, di pertandingan sebelumnya si Ole agak sedikit di sini, tetapi di pertandingan kali ini dia melebar mainnya. Ini yang sedikit berbeda. Selebihnya kurang lebih sama. Dan kalau kita lihat memang Indonesia, tadi Aldi juga udah bilang bahwa kita ada peluang juga di babak kedua, tetapi kena mistar. Kalau saya melihatnya opsi di depan yang kurang banyak. Akhirnya kita punya ketergantungan terhadap seorang Ole Romani. Ketika kita lihat Ole Romani main di posisi nomor 9, dia berhasil menciptakan peluang tadi dari chips dan kena mistar, dan babak pertama praktis tidak ada shoot on goal dari Indonesia. Mungkin ini ke depannya sekalian ini ajang perkenalan juga dengan pelatih. Apakah dia puas dengan komposisi pemain yang saat ini? Apakah perlu untuk memanggil pemain baru yang tidak sempat dipanggil? Atau perlukah untuk melakukan naturalisasi lagi seperti itu? Yang opsi kedua tuh jangan lo sangkutin dengan pemain lo yang nggak dipanggil ya. Ya kan, itu kan ada bisa jadi. Ya, ini bisa jadi opsi juga kalau misalnya Indonesia mencari gelandang serang, masih ada Ricky Kambuaya, terus juga kalau main di posisi sayap kiri juga ada Rafael Strike, dan terakhir kalau butuh sayap kanan yang kaki kiri ada Egy Maulana. Cukup itu lo kalau ke sana Dewa blocking sini. Jadi sponsor kalau mau ngomongin pemain-pemain lo. Dipancing. Tapi gua ke lu dulu Di kalau melihat dari yang digantikan mungkin ini memang lebih karena pengen cobain pemain, bukan karena memang yang terbaik kan tapi lu melihat tadi malah Nathan ada di sebelah kiri, kemudian juga Verdong masih malah di situ awal ya.
Kalau gue sih nggak terlalu senang lihat mereka di situ, kayak masih belum nyaman ya. Tapi mungkin John Hartman punya pandangan yang berbeda. Kalau lu lihat seperti apa? Ya, positioning para pemain mungkin juga akan lebih cair di bawah asuhan John Hartman. Nggak ada posisi yang pasti karena dia suka interchanging antar pemain terjadi di lapangan. Tapi juga yang kita lihat di match kedua ini yang justru menurut gue adalah style of play-nya John Hartman banget untuk timnas Kanada yang diimplementasikan untuk Indonesia. Tadi kan dengan satu dari dua gelandang untuk turun, untuk build up menjadi 4 di belakang, wingbacks yang tetap tinggi, tapi juga kalau transisi mereka kerap kali bisa inverted, bisa juga mundur di posisinya. Ini menjadi hal-hal yang akan biasa kita lihat kalau lawan kita ada di atas kita, seperti Bulgaria ini. Kan kita tentunya tidak ingin gegabah, tidak ingin membuat Bulgaria bisa nyaman menekan, jadi memang harus ada upaya dari para pemain untuk bisa tampil lebih solid defensively, dan juga ketika menyerang ini, kalau bertemu dengan Bulgaria maka chances yang datang tadi harusnya salah satu bisa menjadi gol dan outcome laga bisa berbeda. Ini yang akan terus menjadi perhatian karena tetap saja dalam kualitas pertandingan seperti ini dengan lawan yang ada di atas kita, chances ini tidak boleh dilewatkan, dan ini yang masih terus akan menjadi pembelajaran dan harus benar-benar efisien memanfaatkan. Berarti lu bisa bilang inilah filosofi gaya mainnya John Hartman yang akan terus kita lihat selama beberapa waktu ke depan. Ya. Dengan gaya yang seperti itu. Ya. Dan lu pikir itu cocok sama tim kita? Dengan 2 pertandingan ini John Hartman sudah tahu siapa pemain-pemain yang bisa dia percaya ketika push comes to shove. Kalau momennya penuh dengan tekanan, harus tertinggal seperti tadi. Ya. Dia sudah banyak pilihan-pilihan yang dia tahu, yang dia bisa percaya dalam kondisi coba mengejar sebuah pertandingan. Karena kan nggak melulu Indonesia kalau bertemu dengan tim-tim yang ada selevel atau di atas akan nyaman dan bisa mendominasi dan unggul. Dan ini menjadi satu problem solving yang sangat baik bagi para pemain dan tim pelatih untuk bisa keluar dari situasi tadi. Memang outcome-nya, solusinya belum ada gol yang terjadi, tapi apa yang ditawarkan dengan pergantian pemain, dengan apa yang tersaji di babak kedua, ini semuanya terlihat positif, dan kepercayaan para pemain kepada sang pelatih juga sangat penting, dan sepertinya mereka udah buy in lah dengan apa yang coba ditawarkan oleh John Hartman. Ini nggak mudah kan, karena kan pemain ini kan levelnya udah bintang semua kan. Kevin Dix untuk Gladbach, banyak pemain yang luar biasa kualitasnya di Serie A seperti Itzes, Emil Audero, dan untuk membuat mereka buy in langsung tidaklah mudah, tapi Hartman sepertinya sudah membuat para pemain on board ya. Iya. Nah, Harus sih. Iya. Harus, karena ini pelatih yang udah pernah membawa Kanada yang bukan negara sepak bola menuju World Cup. Nggak ada alasan pemain kita mau levelnya Itzes, mau levelnya Kevin Dix nggak percaya sama Hartman. Tapi outcome di World Cup kemarin kan nggak Masuk positif. World Cup, Tapi outcome-nya nggak positif. whatever it is. Jadi Masuk World Cup di Kanada, reputasi dari Hartman menurut gua dengan kaliber pemain seperti Itzes yang udah week in week out di Serie A, bahkan Hartman nggak pernah ngelatih di tim Serie A gitu kan. Jadi mungkin ini yang juga ketika dia masuk ke locker room yang penuh dengan bintang ini, dengan reputasi Eropa luar biasa, top 5 leagues di Eropa gitu kan, yang nggak mudah lah untuk bisa membuat para pemain semua buy in dengan cepat.